dalam bertasawuf boleh bercita-cita menjadi orang kaya. Dalam kitab Fathur Rabbani karangan Syekh Abdul Qadir Jailani ternyata dijelaskan untuk bertasawuf itu tidak boleh bercita-cita menjadi kaya. Dalam bukunya menjelaskan, wahai orang fakir, janganlah engkau bercita-cita menjadi kaya. Boleh jadi kekayaan itu menjadi penyebab kehancuranmu. Dan engkau, wahai orang sakit, janganlah bercita-cita untuk sehat. Boleh jadi hal itu menjadi sebab kebinasaanmu. Jadilah orang yang berakal, jagalah buah hasilmu, maka engkau akan terpuji. Terimalah takdir yang menyertaimu, janganlah meminta lebih darinya. Apa saja yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu disebabkan oleh permintaanmu yang bercampur kotoran dan kebencian. Aku telah mencoba hal ini, kecuali orang yang diperintah hatinya agar meminta. Jika ia diperintahkan meminta, maka akan diberkati apa yang dia pinta dan hilanglah kotoran darinya. Dalam doamu hendaklah engkau memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Mintalah ini saja, janganlah engkau memilih-milih dan sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam karangan Syekh Abdul Qadir Jailani ini ternyata berharap, sedikit saja berharap dalam bertasawuf kita mendapatkan kesuksesan atau kemakmuran dari segi materi atau kekayaan. Ini tidak boleh. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ini pernah mencoba hal itu, dan ini dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang buruk dan yang tidak pantas untuk diikutinya. Tetapi di sini, di buku ini, di kitab ini, Syekh Abdul Qadir Jailani juga menjelaskan ketika kita tidak meminta lalu diperintahkan oleh Allah untuk meminta hal itu atau sesuatu itu, maka kita ini pasti akan diberkati. Jadi artinya seseorang yang dimana hatinya tidak mengharapkan kekayaan, benar-benar tidak mengharapkan kekayaan, hanya tertuju kepada Allah, tetapi dalam hatinya, gerakan hatinya tiba-tiba digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk mengharapkan atau untuk berdoa sesuatu hal yang sifatnya keduniawian, dan itu bukan karena dasar awalnya keinginan kita. Jadi ketika kita ini memang tidak menginginkan hal itu, tetapi tiba-tiba di hati kita ini ingin atau harus berdoa ke hal kekayaan. Nah, hal itu bisa dilakukan oleh diri kita karena ini adalah perintah dari Allah dan pasti akan diberkati oleh Allah. Nah, di sini Syekh Abdul Qadir Jailani harus bisa membedakan, katanya, bahwa permintaan hal kekayaan di sini mana yang dikarenakan hawa nafsu dan mana perintah Allah Ta'ala. Walaupun pada kenyataannya, jadi maksudnya ketika ada orang sufi atau orang bertasawuf dan ternyata menjadi kaya, ini dipastikan bahwa kekayaan inilah bukan karena keinginan nafsunya atau keinginan dari dirinya, tetapi kehendak Allah. Jadi Allah berkehendak si sufi ini, si wali ini untuk menjadi kaya karena diperintahkan hatinya. Seperti itu. Jadi kita ini harus membedakan ketika kita berharap sesuatu tentang materi ini. Jadi sekali lagi, di video-video sebelumnya kita sudah membahas harus mengetahui gerakan-gerakan hawa nafsu itu. Jadi mana yang arahnya hawa nafsu dan mana yang tidak. Jadi kita ini jangan sampai terjebak oleh tipu daya hawa nafsu kita. Di sini di buku ini Syekh Abdul Qadir Jailani hanya menyarankan atau menyuruh kita ini hanya boleh berdoa untuk meminta ampun dan memohon keselamatan dunia akhirat. Nah, jadi dalam kesimpulan ini bahwa sekalipun Allah memerintahkan kepada diri kita untuk selalu berdoa, kalau tidak berdoa menjadi orang sombong.
ternyata bagi seorang sufi, bagi seorang kekasih Allah, konteks dalam berdoa ini hanya tertuju atau hanya boleh dalam hal berdoa memohon pengampunan atau keselamatan dunia akhirat. Selain dari itu, memohon keselamatan yang sifatnya duniawi atau kekayaan, nah ini tidak boleh. Jadi seperti yang tadi disebutkan, meminta keselamatan atau disembuhkan dari sakit, ini kan sifatnya duniawi. Tetapi konteks dalam kalimatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, meminta keselamatan itu bukan yang sifatnya duniawi, tapi keselamatan yang sifatnya rohaniah atau batiniah kita. Jadi kita ini jangan terjebak dalam kesesatan seperti itu. Ketika kita berharap kekayaan dalam konteks keduniawian, dalam bukunya Syekh Abdul Qadir Jailani ini dikritik, sangat-sangat dikritik, bahwa kita itu termasuk orang-orang yang munafik. Sekalipun ucapan, perbuatan kita kelihatan baik, tetapi hatinya tertuju kepada makhluk, jadi bukan kepada Allah. Sekalipun kita berbuat kebaikan, ibadah-ibadah semacam itu hanya lahiriah saja, ternyata di hatinya hanya tertuju kepada makhluk. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa kita ini orang-orang yang munafik yang mesti kita taubat. Jadi jelas dalam rangkaian ajaran-ajaran tasawuf ini, mestinya kita harus memahami tentang hawa nafsu. Dan saya tidak bosan-bosannya untuk memahami atau mengenali hawa nafsu ini, karena dalam penjelasan apapun ini akan melibatkan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu bergerak dalam bidang apapun. Ketika kita dihadapkan kepada keduniawian, ketika kita ingin berjuhud atau juhud, sama, jangan sampai terjebak dengan gerakan-gerakan hawa nafsu. Dan ketika kita dalam bertasawuf ada sedikit harapan-harapan yang sifatnya keduniawian atau menjadi kaya pun, karena sifat hawa nafsu ini terkadang lembut. Jadi hawa nafsu ini datangnya itu tergantung dari kemampuan kita, dimana kita misalnya kita sudah memahami lebih jauh tentang hawa nafsu, maka hawa nafsu ini masuknya itu akan semakin lembut, dan seakan-akan hal ini tidak salah. Tetapi kalau kita memang teliti, benar-benar teliti, ternyata itu salah, ternyata di dalamnya ada hawa nafsu. Jadi kita itu harus benar-benar memahami hawa nafsu. Jadi tidak mudah seperti yang kita bayangkan untuk mengenal diri dalam teori-teori yang diucapkan oleh para guru-guru, baik di dunia nyata ataupun dunia online. Jarang sekali memahami atau menganjurkan untuk memahami hawa nafsu itu, dan seakan-akan apa yang kita lakukan adalah sesuatu hal yang benar, padahal di dalamnya diselimuti atau masih diselimuti hawa nafsu. Jadi ketika kita berzikir, jangan beranggap ketika kita berzikir kita itu sudah melakukan sesuatu yang benar. Kalau kita tidak mengoreksi apakah di dalam zikir itu atau ketika berzikir itu ada tidak hawa nafsu di dalamnya, ini kita harus memahaminya. Kalau kita tidak memahaminya, sampai kapanpun zikir-zikir kita, maka kita ini tidak akan mendapatkan pencerahan-pencerahan yang diharapkan dalam tasawuf itu, kecuali harapan-harapan yang kita inginkan dalam berzikir itu nantinya akan di handle oleh iblis itu sendiri, dan kita
tidak tahu kalau itu adalah hasil rekayasa iblis. Kita menganggapnya itu adalah dari Allah, padahal sesungguhnya itu bukan dari Allah. Dan hal ini sebenarnya bakal bisa kelihatan. Makanya tidak aneh banyak orang yang orang-orang sesat, yang dimana orang-orang sesat ini memiliki kemampuan supranatural, dan banyak orang intelek yang terpengaruh oleh orang sesat ini, ya karena tadinya bertasawufnya ini tidak mampu atau tidak mengenali hawa nafsu, seperti itu. Dan memang di dalam tasawuf itu terbiasa dengan menggunakan akal pikir, tetapi akal pikir ini ketika kita mengarahnya kesesatan, maka ini kita akan sulit membedakannya. Dan orang-orang intelek ini tidak sadar dirinya terpengaruhi oleh pikiran-pikiran sesat, seperti itu.